Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitriani dengan NIM 2504295. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 1 sampai 8. Baiklah, materi yang pertama yaitu posisi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, konsep pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib kurikulum. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan bagian dari mata kuliah wajib kurikulum yang memiliki peran strategi dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara. PKN tidak hanya berisi teori tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tujuan dan fungsi PKN di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang pertama, membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokrasi dan cinta tanah air. Fungsi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yang pertama, fungsi edukatif, kedua, fungsi normatif, ketiga, fungsi politis, keempat, fungsi sosial. Yang ketiga yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk civic knowledge, civic deposition, dan civic skill. Yang pertama, civic knowledge yaitu pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan pengetahuan mahasiswa tentang sistem pemerintahan, hukum, hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, civic deposition yaitu sikap atau watak kewarganegaraan berkaitan dengan sikap dan karakter seperti tanggung jawab, toleransi, disiplin, dan cinta tanah air. Yang ketiga yaitu civic skill atau keterampilan kewarganegaraan berkaitan dengan keterampilan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Contoh kasusnya yaitu masih banyak generasi muda yang mudah terpengaruh informasi hoaks di media sosial dan kurang peduli terhadap partisipasi politik seperti pemilu. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar mampu menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Materi yang kedua yaitu identitas nasional. Yang pertama, konsep identitas nasional. Identitas bangsa merupakan jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Identitas ini membentuk dari sejarah panjang, nilai-nilai budaya, bahasa, serta pengalaman kolektif masyarakat. Dalam konteks Indonesia, identitas bangsa tidak dapat dilepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia beragam, tetap bersatu dalam kesatuan bangsa. Yang kedua, komponen identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama yaitu bahasa nasional, ideologi negara yaitu Pancasila, konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, bendera negara, lagu kebangsaan, dan budaya nasional. Yang ketiga, fungsi identitas bangsa. Identitas bangsa memiliki beberapa fungsi penting, diantaranya sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai pemersatu masyarakat yang beragam, sebagai sumber kebanggaan nasional. Keempat, tantangan globalisasi terhadap identitas bangsa. Di era globalisasi, identitas bangsa menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Arus informasi dan budaya asing yang masuk dengan cepat dan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini dapat menyebabkan lunturnya nilai-nilai budaya lokal serta meningkatnya sikap individualisme dan konsumtif. Yang kelima, strategi memperkuat identitas bangsa di era globalisasi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi dalam memperkuat identitas bangsa. Salah satunya adalah melalui pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. Selain itu, pelestarian budaya lokal perlu terus dilakukan agar tidak hilang di tela zaman. Contoh kasus dari identitas nasional yaitu salah satu tantangan identitas bangsa dapat dilihat dari maraknya tren budaya asing seperti gaya berpakaian, bahasa gaul campuran, hingga pola hidup yang meniru budaya luar di kalangan remaja Indonesia. Banyak generasi muda yang lebih bangga menggunakan budaya asing dibandingkan budaya lokal, misalnya lebih mengenal budaya pop luar negeri daripada tarian atau lagu daerah sendiri. Materi yang ketiga yaitu hukum dan konstitusi. Konsep dan kedudukan norma hukum dalam kehidupan berbangsa. Norma hukum merupakan aturan yang dibuat oleh negara dan bersifat mengikat serta memiliki sanksi tegas. Dalam kehidupan berbangsa, norma hukum berfungsi menjaga ketertiban, menciptakan keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Yang kedua, Konstitusi Indonesia sebagai norma dasar. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi mengatur sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi hingga peraturan daerah sebagai yang terendah. Yang keempat, problematika hierarki hukum. Dalam praktik, masih sering terjadi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih aturan, banyaknya regulasi yang tidak sinkron, serta adanya kepentingan politik dalam pembentukan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan penegakan hukum di masyarakat. Yang kelima yaitu evaluasi norma dan hierarki hukum dalam praktik. Evaluasi terhadap norma dan hierarki hukum sangat penting untuk memastikan sistem hukum berjalan secara efektif, adil, dan konsisten. Contoh kasusnya adalah polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena dinilai tidak memenuhi prosedur pembentukan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi keempat yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Integrasi nasional didorong oleh rasa senasib akibat penjajahan, adanya ideologi Pancasila, serta semangat persatuan dalam keberagaman. Integrasi juga dapat terhambat oleh konflik sosial, kesenjangan ekonomi, dan sikap yang mementingkan kelompok sendiri. Bentuk-bentuk integrasi nasional, integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial, dan integrasi budaya. Keempat, pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat hidup rukun meskipun memiliki perbedaan latar belakang. Kelima, upaya mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bangsa, pemerataan pembangunan oleh pemerintah. Contoh kasusnya yaitu peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi contoh awal integrasi nasional di mana pemuda dari berbagai daerah bersatu sebagai satu bangsa Indonesia. Sebaliknya, konflik seperti kerusuhan Puso menunjukkan tantangan integrasi akibat perbedaan yang tidak dikelola dengan baik. Yang kelima, hak warga negara. Pengertian dan dasar hukum hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh setiap individu sebagai anggota negara dan wajib dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, jaminan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 sampai 34 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kedua jenis-jenis hak warga negara, yang pertama hak sipil, yaitu hak hidup, kebebasan berpendapat dan beragama, hak politik, hak memilih dan dipilih dalam pemerintahan, hak ekonomi, hak bekerja dalam dan memperoleh penghidupan yang layak, hak sosial dan budaya, hak pendidikan, kesehatan, dan pengembangan budaya. Ketiga, hak dalam konstitusi dan hubungannya dengan kewajiban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara dijamin secara jelas seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Namun, hak selalu berjalan seiring dengan kewajiban. Artinya, setiap warga negara tidak hanya menuntut hak, tetapi juga harus menjalankan kewajibannya. Keempat, pelanggaran dan upaya perlindungan hak warga negara. Pelanggaran hak terjadi ketika hak seseorang tidak dipenuhi atau dibatasi secara tidak adil. Untuk melindungi hak warga negara diperlukan penegasan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat, serta peran lembaga seperti Komnas HAM. Contoh kasusnya yaitu salah satu contoh pelanggaran hak warga negara adalah pembatasan kebebasan berpendapat dalam aksi demokrasi yang berujung tindakan represif. Dalam beberapa peristiwa di Indonesia, terdapat demonstran yang mengalami penangkapan atau kekerasan saat menyampaikan aspirasi secara damai. Materi yang keenam yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai salah satu anggota suatu negara. Kewajiban ini bersifat mengikat dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Macam-macam kewajiban warga negara yaitu menaati hukum dan pemerintahan berlaku, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia, membayar pajak untuk kepentingan negara, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pentingnya kewajiban negara dalam menjaga stabilitas negara. Dengan melaksanakan kewajiban, masyarakat dapat hidup dengan tertib, aman, dan saling menghargai. Contoh penerapan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban warga negara dapat dilakukan melalui tindakan sederhana seperti mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak, serta menghormati perbedaan. Contoh kasusnya yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak taat membayar pajak, padahal pajak merupakan kewajiban penting yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit. Materi yang
7 yaitu peranan hukum dalam menjamin demokrasi, keadilan, dan ketertiban sosial. Yang pertama, peranan hukum dalam menjamin demokrasi. Hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik dan tidak menyimpang. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, hukum menjadi landasan dalam pelaksanaan kekuasaan agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang. Peranan hukum dalam mewujudkan keadilan. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, peranan hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Yang keempat, hubungan hukum, demokrasi, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Hukum, demokrasi, dan keadilan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi membutuhkan hukum sebagai atur main, sementara hukum harus mencerminkan nilai keadilan. Contoh kasusnya, dalam pemilu di Indonesia terdapat pelanggaran seperti politik uang. Hukum berperan dengan menindak perilaku melalui lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu. Materi yang terakhir yaitu penerapan konstitusi dalam berbagai dinamika kewarganegaraan. Yang pertama, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Di Indonesia, konstitusi diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Yang kedua, dinamika kewarganegaraan dalam kehidupan sosial dan politik. Dinamika kewarganegaraan mencerminkan perubahan dan perkembangan peran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, penerapan konstitusi dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi berperan penting dalam menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas pendidikan, kebebasan beragama, dan hak memperoleh keadilan. Keempat, peran lembaga negara dalam mewujudkan konstitusi. Lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengimplementasi konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berfungsi menguji undang-undang, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat berfungsi untuk membuat undang-undang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Yang kelima, tantangan dan upaya penguatan penerapan konstitusi. Tantangannya yang pertama, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat yang tidak menjalankan amanat konstitusi. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan ketidakadilan. Upaya penguatannya yaitu meningkatkan pendidikan kewarganegaraan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya, memperkuat penegakan hukum secara tegas dan adil. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Contoh kasusnya yaitu penerapan konstitusi adalah kasus pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal dalam undang-undang yang dinilai melanggar hak konstitusional warga negara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.